Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Fathul Fadilah NIM 196151013 dan saya Nazulatur Rahmah NIM 196151020. Kami akan mempresentasikan mengenai Mahabharata dan wayang. Di dalam makalah ini membagi Mahabharata menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah awal mula kisah Mahabharata. Cerita Mahabharata diawali dengan pertemuan antara Sakuntala dengan Raja Dusmanta. Mereka menikah menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata menurunkan Sang Hasti yang kemudian membentuk pusat pemerintahan yang dinamakan Hastinapura. Sehingga Sang Hasti menurunkan para raja Hastinapura. Dari keluarga tersebut lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan memegang daerah yang sangat luas atau disebut Kurusetra. Dia menurunkan dinasti Wangsa Kuru atau Wangsa Kurawa. Dalam dinasti tersebut lahirlah Raja Parthipa yang menjadi ayah Prabu Santanu, yang merupakan leluhur Pandawa dan Kurawa. Prabu Santanu merupakan raja yang berasal dari Hastinapura. Kemudian menikah dengan Dewi Gangga dan memiliki anak bernama Dewa Brata atau lebih dikenal dengan Bisma. Sebelum menikah dengan Raja Santanu, Dewi Gangga mengajukan beberapa syarat, tetapi Santanu melanggar janjinya, maka Dewi Gangga meninggalkannya. Akhirnya Santanu menikah lagi dengan Dewi Satyawati, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Wicitawirya dan Citragada. Saat itu, Bisma memutuskan pergi ke kerajaan Kasi untuk mengikuti Sayembara. Ia memenangkannya lalu membawa ketiga putri, yaitu Amba, Ambalika, dan Ambika untuk dibawa ke istana dan dinikahkan dengan Wicitawirya. Karena adiknya yang bernama Citragada sudah meninggal karena sakit. Namun, tidak lama setelah kematian kakaknya, Wicitawirya juga meninggal di usia muda dan tidak memiliki keturunan. Sedangkan Amba menolak dinikahkan dengan Wicitawirya karena dia sangat mencintai Raja Salwa. Yang kedua adalah kisah Ambika dan Ambalika memiliki keturunan. Kematian Wicitawirya yang mendadak membawa duka bagi diri Satyawati. Ia memikirkan masa depan kerajaan, sehingga Satyawati menyuruh Bisma, tetapi Bisma menolak karena ia telah berjanji untuk melajang seumur hidup. Abhyasa saat itu sedang sibuk mengajarkan Weda tak kala Satyawati memikirkannya. Seketika ia muncul di depan ibunya. Kemudian Satyawati meminta tolong kepada Abhyasa supaya membantu meneruskan keturunan di kerajaan. Sayangnya Abhyasa menolak. Tetapi karena Satyawati terus-menerus memaksa, akhirnya Abhyasa menyetujuinya dengan mengajukan persyaratan. Maka lahirlah Dhritarashtra, Pandu, dan Widura. Kemudian ketika berburu, Pandu melakukan kesalahan, membunuh Rusa yang sedang bercinta yang ternyata merupakan anak seorang Brahmin yang menyamar menjadi Rusa. Hal tersebut menyebabkan Pandu dikutuk. Dia tidak akan menemukan nikmat terkait suami istri. Jika Pandu melakukan hal tersebut, maka akan menemukan kematiannya. Lalu, Pandu memutuskan meninggalkan kemewahan dan melakukan pertapaan sebagai penebusan. Yang ketiga adalah lahirnya Pandawa dan Kurawa. Kutukan tersebut membuat Pandu kesulitan memperoleh keturunan. Oleh karena itu, Pandu membicarakan hal ini pada kedua istrinya. Maksudnya agar keduanya mau mendapatkan anak dari para risi yang ada di hutan. Alih-alih mendapatkan persetujuan keduanya, Pandu malah mendapatkan penolakan. Kunti menceritakan anugerah yang pernah diberikan padanya, berupa mantra untuk memanggil para dewata agar mendapatkan karunia berupa putra dari mereka. Sehingga lahirlah Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Melihat anak-anak yang dilahirkan Kunti, Pandu menginginkan lagi. Namun Kunti menolak karena mantra itu akan melanggar dharma apabila digunakan lebih dari 3 kali. Mendengar hal itu, Pandu bersedih. Datanglah Madrim merayu Pandu untuk berbicara pada Kunti. Jika ia ingin memiliki anugerah sepertinya, Kunti memutuskan akan mengajarkan mantra tersebut pada Madrim.
Madrim melaksanakan niat itu dan memanggil sang kembar Aswan dan Aswin, sehingga Madrim dianugerahi sepasang anak kembar yaitu Nakula dan Sadewa. Bersamaan dengan kelahiran Bima, Permaisuri Gandari pun melahirkan putra pertama yaitu Duryodhana. Setelah itu melahirkan 99 putra dan 1 putri. Ketika Duryodhana lahir, Widura mengatakan bahwa kelahiran Duryodhana mengawali kejadian yang paling mengerikan yang akan menimpa seluruh keluarga, yaitu lenyapnya dinasti Kuru. Akan tetapi, karena baru mendapatkan putra mahkota calon penggantinya, Raja Dhritarashtra tidak menghiraukan firasat dan makna yang diungkapkan oleh Widura. Yang keempat adalah kisah diangkatnya Pandawa. Berawal dari Arjuna dan Kresna yang telah menolong dan membantu Yang Agni, maka berkatalah Yang Agni, apa yang kalian inginkan sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan. Arjuna dan Kresna meminta semua senjata yang dimiliki Batara Indra. Arjuna dan Kresna lalu mengajak raksasa Maya beristirahat di sungai Jamuna. Selagi Arjuna, Kresna, dan Maya beristirahat, Maya membungkukkan badannya di hadapan Arjuna, kemudian menanyakan apa yang diinginkan Arjuna sebagai balasan karena sudah menyelamatkannya dari amukan api di hutan. Ditanya seperti itu, Arjuna tetap tidak menginginkan apa-apa. Tetapi karena Maya terus memaksa Arjuna, menyuruh Maya menanyakan saja pada Kresna. Kresna mengatakan ingin dibangunkan sebuah istana di Indrapasta yang luas dan tidak ada yang menyamai keindahannya di muka bumi. Maya melaksanakan keinginan Kresna. Setelah 14 bulan lamanya, berdirilah sebuah istana yang kemegahan dan keindahannya tidak ada duanya. Kemegahan keraton Indrapasta membuat Duryodhana iri. Kemudian ia berencana merebutnya dari Yudhistira dengan bantuan Sangkuni. Dengan memberi usul Duryodhana untuk mengajak Yudhistira bermain dadu, karena Sangkuni mengetahui jika Yudhistira tidak bisa bermain dadu. Dengan pemikiran licik tersebut, Duryodhana mengundang Yudhistira untuk bermain dadu. Ternyata Yudhistira menyetujuinya. Permainan itu pun dimulai, akan tetapi Duryodhana diwakili oleh Sangkuni yang ahli bermain licik. Permainan diawali dengan taruhan, senjata perang pertama, kemudian harta kerajaan, terus meningkat sampai prajurit istana. Karena permainan ini Yudhistira kalah, habis sudah semua kekayaannya, termasuk saudara-saudaranya, dan yang terakhir disebut ialah Drupadi. Dhritarashtra yakin kelak akan ada malapetaka menimpa keluarganya dan semua kekayaan akan kembali pada Yudhistira. Akhirnya dipanggillah Pandawa dan Drupadi. Dhritarashtra mengampuni Pandawa untuk berniat mengambilkan semua hartanya yang habis akibat berjudi. Duryodhana tidak terima mendengar kabar tersebut. Ia menantang judi Yudhistira untuk kedua kalinya. Dengan taruhan siapa yang kalah maka mereka harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Lalu 1 tahun menyamar, setelah itu baru boleh kembali ke istana. Pandawa kalah. Mereka pun mengasingkan diri ke hutan. Yang terakhir 5. Kisah Perang Bharatayuddha. Masa pengasingan selesai. Sesuai perjanjian, Pandawa berhak kembali ke istana setelah 13 tahun berlalu. Namun, Duryodhana tidak mau menyerahkannya. Akhirnya, Pandawa hanya meminta sebagian, tetapi masih ditolaknya, membuat kesabaran Pandawa habis. Karena sikap Duryodhana tersebut, terjadilah pergolakan di antara keduanya. Karena awalnya sudah ada yang berhasil menyuruh mereka mengambil jalan damai. Tetapi ternyata sia-sia. Akhirnya terjadilah perang Bharatayuddha yang tidak bisa lagi dihindari dan dimenangkan oleh Pandawa. Setelah perang berakhir, Yudhistira pada akhirnya dinobatkan sebagai Raja Hastinapura dan setelah beberapa lama menyerahkan tahta kepada Parikasit, cucu Arjuna. Kemudian ia bersama Pandawa dan Drupadi melakukan perjalanan spiritual dengan mendaki gunung Himalaya sebagai tujuan akhir dari perjalanan mereka. Drupadi dan keempat Pandawa lainnya meninggal dalam perjalanan tersebut, sehingga hanya tersisa Yudhistira yang berhasil mencapai puncak kemudian dianugerahkan masuk surga oleh Dewa Dharma. Selanjutnya adalah yang
Wayang merupakan boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional. Biasanya dimainkan oleh seseorang yang bisa dikenal dengan dalang. Lalu kemudian ada periodisasi perkembangan wayang. Sejarah perkembangan wayang. Zaman prasejarah, wayang awal mula berfungsi sebagai magis mitos religius sarana pemujaan roh nenek moyang yang disebut Hyang. Kedatangan nenek moyang diwujudkan dalam bentuk bayangan yang diminta memberikan pertolongan. Dari segi bentuk mula, wayang dibuat dari kulit dan menggambarkan arwah nenek moyang. Lakon wayang pada zaman ini menceritakan kepahlawanan dan petualangan nenek moyang. Yang kedua, zaman Mataram I. Pada zaman ini tidak hanya berfungsi sebagai magis mitos religius saja, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan komunikasi. Biasanya seperti cerita Ramayana dan Mahabharata yang sudah bercampur dengan sifat lokal juga mitos kuno tradisional. Yang ketiga, zaman Jawa Timur. Pada zaman ini pertunjukan wayang kulit Purwo sudah mencapai bentuk sempurnanya sehingga dapat mengharukan hati penontonnya. Misal seperti wayang daun rontal yang dibuat pada tahun 939 menggambarkan para dewa, kesatria, dan Pandawa. Yang keempat, zaman kedatangan Islam. Zaman kedatangan Islam pada zaman ini berfungsi sebagai alat dakwah, pendidikan, komunikasi, sumber sastra dan budaya, serta sebagai hiburan. Ceritanya diambil dari cerita-cerita Babat, yakni percampuran antara epos Ramayana dan Mahabharata. Versi Indonesia dengan cerita-cerita Arab atau Islam, wayangnya berbentuk pipih menyerupai bentuk bayangan seperti yang biasanya kita lihat. Kemudian disempurnakan bentuknya agar tidak bertentangan dengan agama. Yang kelima, zaman Indonesia Merdeka. Wayang ini merupakan suatu pertunjukan kesenian sebagai suatu seni teater lokal. Pertunjukan wayang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, komunikasi massa, kesenian, sastra, filsafat, dan agama. Kemudian jenis-jenis wayang. Ada beberapa jenis-jenis macam wayang yang lahir dan berkembang di Indonesia, seperti wayang beber, seni pertunjukan berbentuk drama bersuara tetapi tidak dimainkan dengan gerak, karena wayang ini berupa lembaran-lembaran atau beberan. Setiap lembaran tersebut terdapat gambaran atau lukisan tentang satu adegan cerita. Ketika memainkan wayang beber, dalang tinggal menceritakan urutan kisah pada lembar lukis yang dibentangkan. Yang kedua ada wayang calon arang. Wayang ini berkembang di Pulau Bali. Jenis wayang ini dianggap angker karena menampilkan bentuk-bentuk makhluk halus yang menakutkan. Jenis wayang ini dikenal dengan orang wayang leak. Leak adalah makhluk halus dalam mitologi Bali. Selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek ini memiliki ciri khusus dari bentuk fisiknya yang terbuat dari kayu dan bentuknya mirip dengan boneka. Dalam bahasa Jawa, golek juga dapat diartikan mencari maksudnya. Dalam memainkannya bermaksud menyelipkan amanat supaya dicari oleh penikmatnya. Selanjutnya wayang orang. Wayang orang dikenal dengan istilah wayang wong atau Jawa yang dimainkan langsung oleh manusia.
Pemain ini biasanya memiliki kemampuan menyanyi lagu Jawa, menari, dan berakting. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terdapat dalam wayang. Nilai kesempurnaan sejati, maksudnya nilai kesempurnaan sebagai pelengkap utuh dan tanpa cacat. Misalnya seperti keadilan, kesatuan, kesucian, dan sebagainya. Yang kedua, nilai kesatuan sejati merupakan suatu rangkuman yang bulat dan berarti. Maksudnya, mereka haruslah menyatu dan terpadu sehingga tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Nilai kebenaran sejati. Nilai ini bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia sempurna, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, nilai kesucian hati. Untuk menjadikan kesatrian yang baik, selalu berusaha membentuk dirinya menjadi manusia suci dan menciptakan kehidupan suci baik pada akhir hayat mereka ataupun pada saat mereka masih berkuasa. Selanjutnya yang terakhir, nilai keadilan sejati. Menurut wayang, yang maha adil itu Tuhan. Ini dibuktikan oleh tindakan yang tidak pilih kasih dalam menghukum dan mengadili manusia. Tidaklah mudah mencapai nilai keadilan sejati, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk dengan nafsu rendah dan memiliki kelemahan. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.